semuanya, perkenalkan nama saya Anggi Clara Sarjaba, saya dari kelas 11-1. Di sini saya akan mempresentasikan eksplorasi 3.4. Selamat menonton, bye! Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai eksplorasi 3.4. Nah, di mana soalnya adalah tabel berikut ini berisi informasi dari 12 siswa SMA mengenai rata-rata waktu yang digunakan per hari dalam menggunakan media sosial, Facebook, Twitter, dan lain-lain, dan internet untuk bersosialisasi dan hiburan dan nilai mereka. Nah, waktu jamnya dalam per hari itu ada 4,4, 6,2, 4,2 dan seterusnya. Dan nilainya itu 81, 55, 78 dan seterusnya. Nah, selanjutnya yang soal pertama yaitu gambarkanlah diagram pencar dari data di atas. Nah, untuk itu kita akan menentukan dulu kalau nilai X-nya ada pada nilai X-nya itu ada pada 4,4, 6,2, 4,2, 1,6 dan seterusnya. Dan nilai Y-nya itu ada 81, 55, 78, 92 dan seterusnya. Nah, diagram pencarnya seperti ini. Oke. Untuk X 4,4. Nah, bernilai 81. 81. Nah, di sini 81 untuk 4,4. Oke, selanjutnya 6,2 pada 6,2 dan Y-nya 55. 6,2. Sini 6,2 dan Y-nya 55. 55 di sini. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 2. Apakah diagram pencarnya memberikan indikasi bahwa ada hubungan linear antara rata-rata waktu untuk media sosial dari internet dengan nilai? Dan jawabannya ya, ada hubungan linear. Karena bentuk dari diagramnya ini seperti linear dan dia memiliki ada hubungan dengan linear. Oke, selanjutnya nomor 3 yaitu tentukan persamaan garis regresi, ikuti tahapan berikut ini. Nah, yang A yaitu hitunglah nilai X bar dan Y bar atau X rata-rata dan Y rata-rata. Nah, nih untuk menentukan X rata-rata yang ini kita harus menambahkan ini semua, menambahkan nilai X-nya 4,4 tambah 6,2 tambah 4,2 tambah 1,6 tambah 4,7 tambah 5,4 tambah 1,3 tambah 2,1 tambah 6,1 tambah 3,3 tambah 4,4 tambah 3,3 tambah 4,4 tambah 5,5 3,5. Nah, dan dibagi dengan jumlah datanya yaitu ada 12, dibagi dengan 12. Nah, setelah ditambahkan ini semua dan hasilnya mendapatkan 47,2 bagi 12 dan hasilnya 3,933. Nah, selanjutnya untuk mencari Y rata-rata sama seperti mencari Y rata-rata, kita tambahkan semua nilai Y-nya. 81 tambah 55 tambah 78 tambah 92 tambah 68 tambah 55 tambah 90 tambah 82 tambah 67 tambah 72 tambah 68 tambah 84. Nah, dan dibagi dengan jumlah data yang ada yaitu 12. Nah, dan hasil penambahan dari nilai Y-nya yaitu 892 dibagi 12 dan hasilnya 74,33. Nah, itu untuk nilai A. Dan selanjutnya masuk ke nilai B yaitu hitunglah nilai XX, XY dan SSXX. Nah, selanjutnya yang B yaitu hitunglah nilai sum of square XY dan sum of square XX. Nah, untuk rumus sum of square XY sama dengan sigma XY kurang buka kurung X sigma X dikali sigma Y per N.
Nah, untuk rumus sum of square x sama dengan sigma x kuadrat dikurang sigma x kuadrat per n. Nah, kita pertama cari dulu nilai sum of square x-nya. Nah, sama dengan kita bikin dulu tabel seperti ini. Kita buat tabel seperti ini. Dan kita untuk mendapatkan nilai x-nya ini kita harus kalikan dulu antara 4,4 dikali dengan 81 dan hasilnya 356,4. Dan begitu dengan x kuadrat itu kita kalikan 4,4 dikali 4,4 dan hasilnya 19,36. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan semua, kita mengalikan x y-nya dikalikan jumlah data dengan nilainya itu kita kalikan, dan setelah mendapatkan ini kita tambahkan berapa semua, dan kita sudah mendapatkan nilai x y-nya yaitu 3.317,5. Nah, kita langsung masuk saja ke rumusnya, yaitu sum of square x y, dan nilai rumusnya ini dan nilai sigma x y-nya itu ini kita masukkan 3.317,5 dikurang, nah kita masukkan sigma x nya itu ini 47,2 dan sigma y nya itu 892 dibagi dengan n nya itu adalah jumlah datanya ada 12. Nah, selanjutnya kita kerjakan dahulu yang di dalam kurung. Nah, kita turunkan 3.317,5 nya dikurang 47,2 dikali dengan 892 dibagi dengan 12, hasilnya 3.508,53. Nah, ini kita kurangkan dan dapat hasil min 191,0333. Oke, selanjutnya kita masuk ke sum of square x. Nah, untuk rumusnya itu ada sigma x kuadrat dikurang sigma x kuadrat per n. Nah, sigma x kuadratnya itu ini kita sudah dapat dan hasilnya itu 215,06 per dikurang dengan sigma x kuadrat, dapatnya hasilnya 2,227,84 per 12. Nah, yang ini kita bagikan dan hasilnya 185,653. Nah, 215,06 dikurang 185,653 dan hasilnya 29,440667. Dan itu hasilnya untuk sum of square x. Nah, kita masuk yang ke bagian C. Hitunglah nilai B gradien garis regresi menggunakan hasil dari A dan B. Nah, kita hitung nilai B. Nilai B sama dengan sum of square xy per sum of square xx sama dengan, nah, nilai sum of square xy itu bernilai min 191,0333 nih per, dan sum of square xx itu bernilai 29,4066,7. Nah, ini kita masukkan nilainya dan kita bagi, dan hasilnya yaitu min 6,4962574,817. Ini hasil dari. Selanjutnya yang D yaitu hitunglah nilai A titik potong sumbu Y menggunakan hasil dari A dan C. Nah, A nya yaitu Y rata-rata dikurang B X rata-rata. Untuk Y rata-rata kita sudah dapat yaitu 74,33, kita masukkan nilainya, dan B nya kita sudah dapat di
sini min 6,49625. Nah, kita masukkan dan nilai X kata-katanya kita sudah dapat dari 3,933. Nih, kita masukkan. Nah, kita kalikan dan dapatlah hasil 99,885034011. Nah, selanjutnya ke bagian E, yaitu tentukan persamaan garis regresi dengan menggunakan hasil dari C dan D. Nah, untuk itu rumusnya yaitu A tambah BX. Untuk A-nya kita sudah dapat gunakan rumus A tambah BX. Untuk A-nya kita sudah dapat yaitu 99,885. Nah, untuk B-nya kita sudah dapat dari sini tadi. Nih, yaitu min 6,496. Nah, kita masukkan nilainya dikali X. Nah, ini dia untuk jawaban nomor bagian E. Nah, selanjutnya nomor 4 yaitu interpretasikan masing-masing arti nilai A dan B yang ditemukan pada nomor 3. Nah, kita interpretasikan nilai A-nya yaitu jika waktu yang digunakan untuk bermedia sosial dan internet adalah 0 jam, maka nilai siswa adalah 99,885. Nih, ini dia ya guys. Baru untuk interpretasi nilai B, setiap menggunakan waktu 1 jam untuk bermedia sosial dan internet, maka nilai siswa akan berkurang sebanyak 6,496 dari nilai B ya ini. Oke, selanjutnya yang nomor 5, hitunglah prediksi nilai siswa yang menggunakan rata-rata waktu 3,8 jam per hari untuk media sosial dan internet menggunakan persamaan garis regresi yang ditemukan pada nomor 3. Nah, untuk nomor 5, Y1 kita menggunakan rumus yang ini tadi ya guys. Nomor 3-nya untuk Y1 99,88 kurang 64962 kali X-nya, ini jam yang perlu kita prediksi. Nah, nilai X 99,88 itu ada 156 ditambah 153 dikali dengan nilai X jamnya tadi yaitu 3,8 dan hasilnya yaitu 75,1995. Nah, selanjutnya nomor 6, hitunglah prediksi nilai siswa yang menggunakan rata-rata waktu 16 jam per hari untuk media sosial dan internet menggunakan persamaan garis regresi yang ditemukan pada nomor 3. Berikan komentar mengenai hasil yang ditemukan. Nah, sama seperti yang nomor 5 tadi, nilai 99,8 itu ada 156 ditambah 153 dan X-nya itu adalah jam yang diprediksi yaitu 16 jam dan hasilnya itu adalah min 4,05486. Nah, komentarnya, jika dia menggunakan 16 jam dalam menggunakan internet, maka dia akan mendapatkan nilai min 4,05486. Begitu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.